filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses pelaku kejahatan. Sekali lagi saya ulangi, filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses pelaku tindak pidana, tetapi filosofis hukum acara pidana itu untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Itu sisi yang lain. Tetapi sisi yang lain, yang namanya kita undang-undang hukum acara pidana dimanapun di dunia ini, dia disusun berdasarkan doktrin yang namanya jus puniendi. Jus puniendi itu apa, Bapak Ibu? Jus puniendi itu adalah hak negara. Hak negara itu apa? Memproses, menuntut, menghukum, melaksanakan pidana. Memproses itu tugasnya polisi, menuntut tugasnya jaksa, menghukum tugasnya hakim, melaksanakan tugasnya jaksa yang nanti diimplementasikan oleh lembaga pemasyarakatan. Dan dimanapun di dunia ini, hukum acara pidana itu selalu bentuk dari sudut pandang aparat penegak hukum. Kalau dulu membuat KUHP, saya begitu firm, begitu yakin, karena di kiri kanan saya itu ada 14 tim ahli pidana semua. Tetapi ketika membuat KUHP, saya juga begitu firm, karena di samping kiri kanan saya itu ada ahli. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika akan membuat KUHP, saya ditunjuk sebagai ketua tim pemerintah. Pak Menteri Hukum minta kepada saya untuk segera mengintervensi para peneliti. Yang pertama kali saya datang adalah Ketua Mahkamah Agung yang mulia Komisi Soeharto. Saya tanyakan kepada beliau kira-kira KUHP ke depan ini seperti apa. Jawaban beliau singkat. Beliau hanya mengatakan satu, tolong batasi perkara sampai ke Mahkamah Agung. Mengapa ini penting? Supaya tidak ada tindakan perkara di Mahkamah Agung. Yang kedua, beliau sampaikan harus memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu perhatikan di dalam KUHP yang baru ada hak tersangka atau terdakwa, ada hak saksi atau korban, ada hak penyandang disabilitas, ada hak perempuan, hak orang lanjut usia, hak anak, hak kelompok rentan. Hak kelompok rentan itu termasuk di dalamnya adalah ibu hamil dan orang sakit. Yang kedua yang saya temui adalah Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung mengatakan harus objektif KUHP itu dan proporsional. Apa yang diminta oleh Pak Jaksa Agung ini sama ketika saya bertemu dengan Pak Kapolri. Beliau hanya mengatakan yang proporsional, cantumkan dengan tegas apa yang menjadi tugas aparat penegak hukum. Tetapi baik Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak Jaksa Agung maupun Pak Kapolri sepakat bahwa KUHP yang baru ini dia mengubah paradigma dari crime control model menjadi due process model. Maka pertanyaannya, apa sebetulnya due process model? Due process model itu hanya ada dua. Satu, kita undang-undang hukum acara pidana itu harus menjamin perlindungan individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Dan yang kedua, harus dipastikan aparat penegak hukum itu bertindak sesuai dengan KUHP. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika menyusun KUHP itu, saya diprotes. Yang protes itu terutama teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, teman-teman LSM, ada juga sebagian teman-teman akademisi. Mereka mempertanyakan kepada saya, mengapa di dalam KUHP itu diatur rinci sekali mengenai kewenangan penyidik, mengenai
Kalau dilihat Bapak Ibu, pasal yang paling banyak itu penyelidikan dan penyidikan. Mulai dari pasal 5 sampai pasal 63. Itu mengatur penyelidikan dan penyidikan. Artinya sekitar 58 pasal itu isinya penyelidikan dan penyidikan. Hampir seperempat KUHP itu isinya penyelidikan dan penyidikan. Baru kemudian penuntutan diatur dari pasal 64 sampai pasal 88. Kemudian upaya paksa. Upaya paksa itu lumayan 89 sampai 142. Jadi mengapa harus diatur dengan secara rinci? Di situ saya sampaikan yang namanya hukum acara pidana harus memang mengatur dengan tegas apa yang menjadi kewenangan penyidik, apa yang menjadi kewenangan penuntut umum, apa yang menjadi kewenangan hakim. Mengapa harus diatur dengan tegas, dengan jelas? Karena aparat penegak hukum haram hukumnya untuk bertindak di luar dari apa yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana itu dia mengandung sifat dan karakteristik keresmian, harus tertulis, harus jelas, harus ketat. Jadi semua ditulis dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Kelihatannya kok begitu banyak yang mengatur kewenangan, tetapi sebetulnya apa yang menjadi kewenangan secara proporsional kita atur di dalam KUHP. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwa kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru berorientasi pada due process of law sama sekali tidak dimasukkan untuk memperbesar, untuk memperluas kewenangan polisi, tidak untuk memperbesar atau memperluas kewenangan jaksa, tetapi menundukkan kewenangan polisi, kewenangan jaksa secara proporsional dan profesional. Oleh karena itu, Bapak Ibu, asas yang pertama yang kita atur di dalam KUHP itu selain asas legalitas penuntutan dalam pasal 2 ayat 1 pasal 3 juga diatur. Di dalam pasal 2 ayat 2 itu berbunyi bahwa pelaksanaan undang-undang ini dengan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi penyidikan pada Polri, penuntutan pada kejaksaan, hakim pada pengadilan, advokat yang bertugas memberi bantuan hukum dan membela dan melakukan pembelaan dalam rangka menundukkan perkara pidana secara profesional dan proporsional serta membimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana dan narapidana. Mengapa asas diferensiasi fungsional ini harus kita tulis? Ada dua hal. Satu, untuk memberitahu bahwa di dalam sistem peradilan pidana itu aparat penegak hukum yang namanya polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan punya kedudukan yang sederajat. Tidak ada satu yang merupakan subordinat dari yang lain. Tidak, semuanya sederajat. Dan yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa di dalam diferensiasi fungsional itu ada dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu. Bapak Ibu, apa konsekuensi dari diferensiasi fungsional ini, Bapak Ibu? Satu, Polri itu adalah penyidik utama. Yang mengatakan Polri penyidik utama itu bukan maunya pemerintah, bukan maunya DPR, tapi kata-kata Polri adalah penyidik utama itu terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59 tahun 2023. Kalau Bapak Ibu mau tanya lebih jelasnya, Bapak Ibu buka halaman 524 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Polri itu adalah penyidik utama. Mengapa
mengatakan Polri adalah penyidik utama, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi itu melakukan penafsiran terhadap pasal 30 ayat 4, yang mana salah satu fungsi polisi itu adalah penegak hukum. Kita ini kan sebagai besar dalam ruangan ini adalah fakultas hukum. Kalau polisi memegang kewenangan penegak hukum itu kira-kira penegakan hukum apa? Tidak mungkin perdana. Apalagi administrasi pasti adalah penegakan hukum pidana. Kalau penegakan hukum pidana fungsinya apa? Kan bukan penuntutan, bukan juga penghakiman, tapi fungsi dia adalah penyidik. Karena itu dia berfungsi sebagai primary investigator. Primary investigator itu adalah penyidik utama. Penyidik utama tidak berarti penyidik tunggal, karena ada penyidik kode disiplin dan ada juga penyidik tertentu. Apa konsekuensi dari Polri sebagai penyidik utama? Konsekuensinya adalah dia melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Ini sekaligus saya mau mengklarifikasi, menjelaskan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 yang ini sering disalah tafsirkan baik oleh teman-teman aparatur penegak hukum sendiri maupun orang yang membaca pasal 6 dan pasal 7 itu. Pasal 6 itu berbunyi bahwa penyidik adalah satu, penyidik Polri, dua, penyidik pegawai negeri sipil, tiga, penyidik tertentu. Istilah PPNS ini kan sudah sejak tahun 1991, sudah 45 tahun yang lalu. Tapi makhluk apa yang namanya penyidik tertentu? Istilah penyidik tertentu itu baru ada dalam pasal 49 Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan yang kita sebut dengan istilah Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 49 yang menggunakan nomenklatur penyidik tertentu pada otoritas jasa keuangan. Makanya ada istilah penyidik tertentu, mau PPNS, mau penyidik tertentu, tetap di bawah koordinasi pengawasan Polri sebagai penyidik utama. Di dalam pasal 7 dikatakan bahwa sebagai penyidik utama Polri melakukan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu. Ayat 4 mengatakan koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berlaku sejak penyidikan sampai penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 7 ayat 5 ada pengecualian. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 tidak berlaku untuk penyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan TNI Angkatan Laut. Mengapa? Karena penyidik pada kejaksaan, penyidik pada KPK, penyidik pada TNI, mereka ini bukan penyidik tertentu. Kejaksaan tidak pernah menyebutkan dalam undang-undangnya bahwa penyidik kejaksaan itu adalah penyidik tertentu. Di dalam undang-undang KPK pun tidak pernah menyebut secara penyidik tertentu, dia menyebutkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian juga TNI Angkatan Laut. Jadi mengapa mereka tidak di bawah Korpas Polri? Karena mereka bukan penyidik tertentu. Yang mereka penyidik pada kejaksaan, pada KPK dan pada TNI Angkatan Laut. Ini sudah kita uji supaya di kemudian hari Bapak Ibu, kalau ada undang-undang yang menyebut istilah penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik tertentu, wajib hukumnya berkoordinasi dengan Polri sebagai penyidik utama. Konsekuensi yang kedua Bapak Ibu dari diferensiasi fungsional ini membawa jaksa itu sebagai
penuntut umum tunggal sebagaimana dalam pasal 64 berbunyi bahwa penuntut umum adalah penuntut umum adalah A, jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia; B, pejabat pada lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Di dalam penjelasannya, A cukup jelas, B, pejabat tersebut adalah jaksa yang berdasarkan kuasa jaksa agung melakukan penuntutan. Dikasih contoh dalam penjelasan ini seperti pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang kewenangan penyidikan dan penuntutan ada pada satu tangan, maka jaksa yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat kuasa penuntutan dari jaksa. Dalam kesempatan ini juga, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa salah satu institusi yang paling cepat beradaptasi dengan kuat yang baru adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanggal 2 uang baru berlaku, 3 hari kemudian KPK melakukan OTT terhadap sejumlah bupati. KPK dalam siaran pers sudah tidak lagi menayangkan tersangka korupsi di belakang, karena di dalam uang ada larangan tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah. Begitu kuhap baru berlaku, KPK dalam melakukan OTT tidak lagi menggunakan pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor, tapi pasal 603, pasal 604 KUHP yang mencakup pasal 2 dan pasal. Begitu kuhap baru berlaku, Bapak Ibu, begitu perkara memasuki tahap penuntutan, maka P16 itu datangnya dari jaksa. Tetapi kita tahu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah lembaga yang independen dalam pemberantasan korupsi. P16 dari Jaksa Agung sebagai pengejawantahan single procedural sistem penuntutan juga, tetapi rencana penuntutan dan pelaksanaan putusan itu adalah independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kita dalam ruang ini mencari win-win solution, jalan tengah untuk mengakomodasi juga lembaga-lembaga penegak hukum di luar lembaga-lembaga yang konvensional. Di dalam uang yang baru ini juga Bapak Ibu ada hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Di dalam pembentukan UHAM, pasal ini yang paling lama dibahas. Tadi saya katakan di UHAM itu ada tim 12 dari Mahkamah Agung, ada Dr. Prim Haryadi, Ketua Ketua Kamar Pidana, ada Prof. Yanto sekarang sebagai Ketua Bidang Pengawasan, ada juga Pak Subhan, Kepala Badan Urusan Administrasi. Dari Kejaksaan Agung tidak Agung Paku yang diturunkan itu 3 jaksa agung. Ada Pak Jamita, Prof. Reda, Jampidu, Prof. Asep, dan Jamdatu, Prof. Reda. Dari Polri yang disebutkan adalah Pak Astamina, Komjen Wahyu Adimingrat. Ada waktu itu Kadif Polri, sekarang Kapolda Babel, Pak Tito sendiri. Ada juga Kepala Biro Dokumentasi Hukum, Pak Santio Bagus. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri, kemudian Sekjen dan Pak Dirjen. Isu apapun yang ada dalam UHAM diputus oleh ini 12 ini. Jadi perdebatan hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum ini menjadi penting. Ada 3 tujuan dari bab ini, hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. 1, supaya tidak ada ekosistem. 2, supaya tidak ada saling sandra antara aparat yang satu dengan aparat yang lain. Yang ketiga adalah memberi kepastian. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya selalu mengatakan hubungan penyidik dalam hal ini adalah Polri dan penuntut umum itu adalah ibarat 2 sisi dari satu mata uang. Tidak mungkin saling dipisahkan, saling membutuhkan.
Polri itu adalah penjaga terdepan dalam sistem peradilan. Polri berada pada garda terdepan penjaga pintu gerbang sistem peradilan. Begitu pintu itu dibuka oleh Polri, maka Polri membutuhkan jaksa sebagai pengendali perkara supaya perkara itu bisa sampai ke pengadilan. Sebaliknya pidana itu tidak dibuka oleh Polri. Jadi hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum ini menjadi amat sangat penting. Kalau di dalam KUHP yang lama, begitu Polri menghentikan penyidikan, jaksa bisa melakukan peradilan. Jaksa melakukan penghentian penuntutan, Polri bisa melakukan peradilan. Di dalam KUHP yang baru, no way, tidak ada lagi, karena kedua-duanya berjalan seiring sejak perkara itu disidik dalam konteks begitu ada penyerangan SPDP, sudah pemerintah melakukan penyidikan selama 7 hari dalam waktu 7 hari. Setelah menerima SPDP 3 hari maksimum, jaksa harus berkoordinasi dengan penyidik, dengan polisi. Bab tentang hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum ini, Bapak Ibu, harus dimaknai. Kalau perkara yang disidik itu adalah perkara berdasarkan undang-undang sektoral yang kewenangan penyidikan itu ada pada penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik tertentu, maka hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum itu wajib dimaknai itu adalah hubungan tiga pihak. Penyidik Polri menggandeng PPNS atau penyidik tertentu untuk bersama-sama dengan penuntut umum, bukan PPNS dan penyidik tertentu tiba-tiba dibawa ke penuntut umum. Wajib melakukan koordinasi dengan penyidik Polri. Itu juga bukan maunya pemerintah, itu juga bukan maunya DPR yang menyatakan Polri itu koordinator dan pengawas terhadap PPNS dan penyidik tertentu. Itu siapa? Yang mengatakan itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau penyidik utama itu ada pada halaman 521, fungsi koordinator dan pengawasan Polri terhadap PPNS dan penyidik tertentu ada pada halaman 524, putusan MK nomor 59 tahun 2023. Supaya saya dikatakan saya kasih halamannya itu dengan nomor putusan. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah menggariskan itu. Tadi sejumlah kewenangan Bapak Ibu, ada sejumlah kewenangan. Bagaimana kontrol terhadap kewenangan yang begitu besar? Kontrol itu akan dinaikkan oleh advokat. Advokat itu dikasih peran yang derajatnya sama dengan penyidik, sama dengan penuntut umum. Apa peran advokat? Mendampingi mulai dari lidik, sidik, tuntut sampai sidang. Apakah hanya mendampingi? Tidak hanya itu. Advokat berhak mengajukan keberatan, dan lebih dari itu, keberatan dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan, dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman ini, kalau melakukan penyidikan terhadap terdakwa atau tersangka, saksi atau orang atau pada siapapun, kemudian didampingi oleh advokat, begitu pertanyaan penyidik diproses, diinterupsi oleh advokat, advokatnya keberatan terhadap pertanyaan penyidik, yang penyidik tidak usah berdebat, nggak perlu berdebat. Katakan saja kepada advokat, silakan saudara catat apa keberatan saudara, dan akan saya lampirkan dalam berita acara pemeriksaan. Selesai. Itu supaya nanti di pemeriksaan sidang itu objektif hakim dalam pemeriksaan perkara. Jadi kontrol yang pertama dari advokat. Kontrol yang kedua Bapak Ibu dari siapa? Kontrol yang kedua itu datangnya dari pendalaman yang namanya kamera pengawas. Jadi kamera pengawas itu harus ada di ruang pemeriksaan. Metadata pada kamera pengawas itu tidak hanya visual, tapi
bisa bayangkan kalau jumlah Polres di Indonesia itu cuma 500, tapi kalau Polsek itu kan sampai ribuan jumlah Polsek. Kalau dia boleh melakukan pemeriksaan maka harus dilengkapi oleh kamera pengawas. Pengawasan yang ketiga oleh mekanisme peradilan. Mekanisme peradilan ini Bapak Ibu tentunya ada upaya paksa. Ada upaya paksa yang menggunakan izin pengadilan, ada upaya paksa tanpa izin pengadilan. Upaya paksa tanpa izin pengadilan satu adalah penetapan tersangka, karena belum ada hak yang dilanggar sehingga tidak perlu izin pengadilan. Yang kedua adalah penangkapan tanpa izin pengadilan. Mengapa tanpa izin pengadilan? Karena penangkapan usianya hanya 1 kali 24 jam. Kalau harus izin pengadilan, tersangkanya kabur, nanti yang didemo polisi juga yang didemo. Yang ketiga adalah penahanan. Penahanan dalam kuhp yang baru itu formulasinya sama persis dengan kuhp yang lama. Penahanan dilakukan atas perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Ini pasal yang juga lama dibuat di DPR. DPR itu tepatnya Komisi 3. Komisi 3 itu sebagian adalah advokat, pasti dia akan melindungi HAM. Perdebatan yang lebar akhirnya disetujui sama dengan kuhp yang lama. Mengapa tanpa izin pengadilan? Satu, Bapak Ibu, letak geografis Indonesia. Jangan dibayangkan letak geografis Indonesia itu sama dengan Jawa Barat. Letak geografis Indonesia itu di provinsi-provinsi kepulauan. Saya tidak mau mencontohkan provinsi lain, saya kasih contoh di provinsi saya saja, asal saya di provinsi Maluku. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu kabupaten itu 49 pulau. Satu pulau itu, satu kecamatan itu bisa 3-4 pulau. Jarak dari pulau terjauh ke ibu kota kabupaten yang ada pengadilan negerinya itu bisa memakan waktu 18 jam. Transportasinya hanya satu, kapal motor. Kalau cuaca ekstrim, kapal motor itu tidak mau berlayar, bisa tunda 10 sampai 14 hari. Kalau harus izin pengadilan, kemudian tersangkanya itu kabur, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau dikatakan begini, kan bisa menggunakan teknologi informasi di pulau-pulau terluar itu, jangan ada teknologi informasi, listrik saja tidak ada. Bagaimana menggunakan teknologi informasi? Jadi letak geografis ini menjadi salah satu obstacle, dari salah satu kendala mengapa penahanan itu tanpa izin pengadilan. Yang kedua, Bapak Ibu, penahanan itu memang sebelum dibuka sebelumnya, tetapi dia juga didukung oleh penilaian subjektivitas penyidik. Penilaian subjektivitas penyidik. Bahasa dalam ruang itu adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Mengapa ini dijatuhkan? Saya waktu itu di Polres ketika ada kalimat bahwa penahanan itu dilakukan berdasarkan situasi berdasarkan penilaian penyidik. Waktu di Polres itu saya tenang-tenang saja. Mengapa saya tenang-tenang saja? Karena di dalam pasal 18 Undang-Undang Polri, dalam melakukan fungsi penegakan hukum, penyidik diberi diskresi. Salah satu dasar diskresi itu adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Pasal 18 ini sudah 3 kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya pasal itu konstitusional. Jadi kita pasang di sini. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini juga bukan Bapak Ibu yang kaget, saya waktu di bahasa di DPR itu saya kaget. Yang menolak untuk penahanan itu tidak dimintakan izin ke pengadilan itu adalah hakim. Saya baru kaget ketika diberikan oleh Ketua Komisi 3 Pak Ibu Rama. Ini berdasarkan hasil sosialisasi kami ke daerah-daerah, sebagian besar hakim itu menolak untuk penahanan harus izin pengadilan. Alasan dari hakim ini yang masuk akal.
tidak sampai 10.000, berbeda dengan polisi 470.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau setiap penahanan itu harus izin dari pengadilan, berarti tanggal merah cuti bersama harus ada hakimnya piket. Karena penahanan oleh polisi itu kan tidak ada batasan waktu. 1 kali 24 jam dia bisa lakukan kapan saja, di mana pun bisa. Kalau harus di pengadilan, ini memberi kerjaan apa pada hakim. Oleh karena itu, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, bagaimana cara mengontrolnya? Melalui mekanisme pra-peradilan. Jadi semua ada mekanisme, termasuk pra-peradilan itu upaya pasal. Kalau di Kuhp itu ada 5, tangkap tahan, geledah, sita, pemeriksaan surat. Di Kuhp yang baru itu ada 9, penetapan tersangka, tangkap tahan, geledah, sita, pemeriksaan surat, pemblokiran, kemudian penyadapan, dan terakhir adalah larangan keluar negeri. Larangan keluar negeri ini kalau dilakukan oleh Kementerian Dipas melalui Kementerian Imigrasi atas permintaan penegak terkait penyadapan itu, Bapak Ibu, ini juga salah tafsir dari masyarakat. Teman-teman saya juga protes pasal mengenai penyadapan ini. Penyadapan di dalam kuhp itu hanya diatur satu pasal saja. Pasal 1 bunyi dalam melakukan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penyadapan. Ayat 2, penyadapan selanjutnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri itu sekali lagi bukan hanya kita. Itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mulai dari 2010 sampai 2019 ada putusan yang memerintahkan harus membentuk undang-undang tentang penyadapan yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan upaya paksa tersebut. Artinya Bapak Ibu, selama undang-undang penyadapan belum ada, penyidik, jaksa, hakim tidak boleh melakukan penyadapan kecuali terhadap 3 tindak pidana: 1 korupsi, 2 terorisme, 3 narkotika. Karena undang-undang sektoral itu boleh melakukan penyadapan. Di dalam KUHP yang lain juga Bapak Ibu yang diatur juga dalam KUHP ini untuk menyesuaikan dengan KUHP ada mekanisme keadilan restoratif yang dimulai dari divisi penuntutan juga pemeriksaan sidang. Itu diatur di dalam pasal 78 sampai pasal 88. Ada 10 pasal 79 sampai pasal 88. Ada 10 pasal tentang mekanisme keadilan restoratif. Ini untuk mengakomodasi kita undang-undang hukum pidana. Bapak Ibu, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Lebih banyak berdiskusi lebih baik supaya mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau perlu ditanyakan. Insya Allah saya bisa menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.